Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua sampai saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, dengan ucapan alhamdulillah, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya lagi untuk kita semua, baik itu nikmat di dalam kehidupan kita di dunia ini maupun Allah berikan nikmat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram, masih di dalam bab tentang pembatal wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kita ulangi satu hadis. Wa an Busrah binti Sawfwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda, akhrajahul khamsah wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, kata Nabi, man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Berarti bila menyentuh kemaluan batal wudu. Kalau kita dalam keadaan berwudu kecuali menyentuh kemaluannya masih ada pembatasnya, ada lapiknya, ada kainnya, maka tidak batal wudunya. Yang dimaksud batal wudu di sini yaitu menyentuh secara langsung dan menggunakan tangan bagian dalam. Nah, bagian dalam tuh sini. Kalau menyentuhnya dengan bagian tangan bagian luar, tidak batal wudunya. Kalau laki-laki nih, ini laki anak, menyentuhnya kayak ini batal wudu. Tapi bila menyentuhnya kayak ini, kada batal wudunya. Ya. Kalau apakah gatal digaru? Kayak apa? Garung kayak ini. Berarti pakai bagian dalam batal wudunya. Tapi bila lagi betapi, berselawar, japai, walaupun dalam keadaan sholat, tidak batal wudunya dan tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena ada lapiknya. Ya, ada lapik. Nah, tangan bagian dalam. Kalau tangan bagian luar tidak apa-apa. Nah, kalau perempuan bagaimana? Nah, pun lakian kan kayak ini nih, pun lakian. Pun binian pang kayak apa?
Yang mananya yang disentuh yang bisa membatalkan wudhu? Nah, pun beginian anggap jana. Ini memongkongannya di sini. Nah, tetempemannya tuh di sini. Nah, bila masih mencapai di tetempemannya, temongkongannya nih, kada batal wudhu. Masih lain nih, belum batal. Kalau apakah samut naik mengigut di sininya, lalu digaruk, kada batal. Di mana batalnya? Bila sudah takat tengah himpitannya sini. Bahasa Indonesianya apa? Nah, pokoknya paham aja toh. Bila sudah takat tengah situ menggawilnya, batal wudhunya. Lah, ini jangan ceroboh, ini memang fikihnya lah itu. Nabi itu hanya menjelaskan secara umum, dan yang secara khusus, secara rinci menyampaikan yaitu ulama-ulama mazhab kita dan ulama-ulama ke bawahnya. Yang mana yang dimaksud batal, yang mana tidak, menyentuhnya bagian mananya. Nah, itu supaya kita semua paham. Gitu. Kalau kita ini kadang-kadang berisi anak halus, anak kecil, inya berganti selawar, berganti celana, kita selawari. Kalau tegatil, kemaluan anak kita, ini kemaluannya ini baik dewasa maupun anak-anak sama hukumnya. Tercapai kemaluan anak kita bayi, umpamanya lelakian bayi, tercapainya dengan tangan bagian dalam, batal wudhu kita. Walaupun ini masih bayi, belum balik. Tapi kalau tegatilnya kena bagian tangan bagian luar, tidak batal wudhu kita. Jadi yang bayi, anak-anak, tuha sama hukumnya. Itu masalah pembatal wudhu, salah satunya itu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'fahu Ahmad wa ghairuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang man asabahu qai'un, yang muntah, auru'afun, yang keluar darah di hidung, mimisan, au qalasun, atau yang muntah sedikit berdahak, au madhyun, atau keluar madi, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Berarti batal wudu menurut hadis ini. Tetapi menurut Imam Ahmad hadis ini dhaif, dan yang lainnya pun menyatakan dhaif hadis ini. Nah, berdasarkan hadis ini, muntah, keluar darah di hidung, berdahak, muntah sedikit, kesadakan muntah sedikit, atau keluar madhi, maka batal wudu. Sementara ada hadis lain menyebutkan yang membatalkan wudu itu apabila sesuatu yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur, burit lawan kemaluan kita. Di situ hadis menyebutkan bila keluar dari dua lubang ini batal wudu. Apa aja yang keluar dari dua lubang ini batal wudu? Banyu keluar,
Darahkah keluar? Tahi apalagi? Maginnya. Anginkah keluar? Pokoknya apa aja yang keluar dari dua lubangnya batal wudu. Angin tadi nang harum kah? Apalagi nang berbau. Nah, sementara hadis ini menyebutkan ya ada yang keluar dari mulut kayak muntah, ada yang keluar dari hidung mimisan, itu batal wudu. Padahal lalu kesimpulannya para ulama kita berbeda pendapat. Yang menyebutkan muntah batal wudu, keluar darah batal wudu, muntah kecil sedikit batal wudu, itu hanya sebagian kecil sedikit. Tapi jumhur ulama fuqaha, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah itu menyebutkan bahwa muntah tidak batal wudu, keluar darah dari hidung tidak batal wudu, berdahak atau muntah kecil sedikit tidak batal wudu. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari dua lubang tadi, keluarnya bukan dari kubul dan dubur. Selama keluarnya tidak dari dua lubang ini, tidak batal wudu kita. Keluar darah dari kulit, luka, takoyak, kada batal wudu. Kenapa? Karena bukan dari dua lubang tadi. Muntah tak keluar banyu lewat muntung, kada batal muntah. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari dua lubang yang tadi. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Lagi berwudu timbul menjelujuk, bahasa kita nih menjelujuk, lalu muntah, pada batal wudu menurut ulama Syafi'i. Tapi ada juga ulama lain menyebutkan keluar darahnya ini ada dua kategori. Satu, bila keluar darahnya sedikit tidak batal wudunya, tapi bila keluar darahnya banyak batal wudunya. Ada juga yang menyebutkan seperti itu. Kalau Imam Syafi'i tidak, banyakkah sedikitkah keluar darah pada batal wudu, asal bukan keluar dari dua lubang yang itu, kubul dubur. Kalau bebinian kan bisa tuh istihadhah namanya. Ada darah istihadhah, itu darah yang keluar tidak normal, di luar jadwal haid, di luar nifas, ada darah istihadhah. Nah, darah istihadhah keluar batal wudu, batal wudu walaupun tidak mandi, tapi batal wudu. Kenapa? Darahnya keluar dari dua lubang itu, antara itu kemaluannya. Nah, di situ kesimpulannya. Nah, kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i, muntah, keluar darah, lagi muntah banyak sedikit, keluar darah banyak sedikit, tidak batal wudu kita, kecuali yang keluar madi. Madi kan keluarnya dari kemaluan, nah maka batal wudu karena keluarnya dari kemaluan. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawadda min luhumil ghanam qala in syi'ta, qala atawadda min luhumil ibili, qala na'am, akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku berwudu setelah memakan daging kambing? Ujar laki ini bertanya dengan Nabi,
Kata Nabi, in syi'ta, bila kamu hendak, jika engkau mau, silakan wudhu. Bila kadang ada apa-apa. Kemudian bertanya lagi, atawadda min luhumil ibli, apakah aku berwudhu setelah memakan daging unta? Qala, kata Nabi, na'am, iya. Oh, akhrajahu Muslim, berarti makan daging unta batal wudhu lah. Berdasarkan hadis ini nih, apakah aku setelah makan daging unta berwudhu? Ujar lakian nih, ujar Nabi, na'am, iya. Berarti bila makan daging unta batal. Lalu kayak apa nih jawabannya? Menurut jumhur ulama dan mayoritas sahabat Nabi menyatakan bahwa hadis ini sudah dinasakh. Hadis ini sudah dihapus. Setelah di akhir-akhir masa kenabian Nabi, di akhir-akhir hidup Nabi, Nabi menyatakan bahwa makan daging unta itu tidak batal wudhu. Ini berarti yang di awal-awal masa kenabian. Tapi di akhir-akhir masa kenabian, kata sahabat, Nabi menyatakan bahwa makan daging unta tidak batal wudhu. Kenapa? Al-wudhu'u laisa mimma yakhruju wa laisa mimma yadkhulu. Wudhu itu batal kecuali ada yang keluar dari dua lubang tadi. Sementara apabila ada yang masuk dari mulut, tidak batal wudhu. Ada yang masuk dari mulut, ada yang masuk dari hidung, ada yang masuk dari telinga, tidak batal wudhu. Yang membatalkan yang keluar dari mana? Dari dua lubang tadi. Pahamlah? Asal yang masuk itu sesuatu yang halal, bukan yang najis, bukan yang haram. Masuk daging kambing, kada batal. Daging sapi, daging unta, nasi. Habis bermaghrib nih, ada orang berseruan, belum batal wudhu, keselamatan berseruan makan. Umpamanya sesuruh iwaknya unta, makan nih unta. Tapi kedida di sini daging unta keselamatan makan. Kenapa? Karena sesuatu yang masuknya makanannya halal dan tidak najis. Jadi makan, minum itu tidak membatalkan wudhu kecuali yang keluar dari dua lubang tadi. Bila yang masuk tidak batal wudhu kecuali yang keluar. Apa yang masuk tuh apa aja, asal halal, asal tidak najis, tidak batal wudhu kita. Makan nasi, makan iwak, makan apa aja, makan buah lain-lain, tidak batal wudhu. Asal yang halal dan yang tidak najis. Tapi bila masuknya pun salah, masuknya dari dua lubang yang di bawah aja, itu batal. Asal masuknya dari yang selain dua lubang itu tidak batal wudhu. Nah, jelaslah. Nah, itu beberapa hal pembatal wudhu. Masih ada lagi nih banyak pembatal wudhu. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perilaku, perbuatan. Hasbunallah ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.